teman-teman yang mengikuti kajian ini secara online. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita dibukakan pintu kemudahan terutama dalam mencari ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada hari ini kita semua insya Allah akan melaksanakan kajian Sirah Nabawiyah dengan tema insya Allah dengan tema Inilah Nabiku, yang akan dibersamai oleh Ustadz Andri. Dan alhamdulillah Ustadz Andri telah bersama kita. Assalamualaikum Ustadz Andri, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Fadil. Alhamdulillah, insya Allah Ustadz Andri telah siap mentransfer ilmu-ilmunya kepada kita semua. Baik, sebelum kajian dimulai, saya izin untuk memperkenalkan program Yadul Ulya Kelas Indonesia. Baik, Yadul Ulya Kelas Indonesia adalah salah satu program yang dirintis oleh Pondok Pesantren Yadul Ulya Garut dalam sektor pendidikan berbasis online. Yadul Kelas Indonesia menyuguhkan berbagai macam kelas dengan berbagai macam kategori kelas, dimulai dari keagamaan, bisnis, kreatif, pranikah, parenting, kesehatan, teknologi informasi, dan lain-lain. Untuk dapat mengikuti kelas-kelas yang diadakan, bisa dilihat jadwalnya di akun Instagram YU Kelas Indonesia. Kelas yang diadakan variatif, ada yang gratis, dan ada yang bersifat penggalangan dana untuk kebutuhan dan kecukupan para santri penghafal Al-Quran di ponpes kami Yadul Ulya Garut. Sekali lagi, bila mana ada dari para jamaah, khususnya jamaah yang bergabung pada kajian online ini, mungkin bisa dan berminat untuk berdonasi ataupun ingin mengikuti kelas dan kajian online, bisa nanti dicek jadwalnya di akun sosial media Instagram dengan nama Yadul Ulya Kelas Indonesia. Baik, mungkin kita langsung saja mulai kajian hari ini. Mari kita mulai kajian ini dengan mengucapkan bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum itu ada ketentuan yang harus saya sampaikan, terutama untuk jamaah yang mengikuti kajian ini secara online, khususnya pada aplikasi Zoom. Yang pertama, pada para jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan fitur video serta fitur suara selama kajian berlangsung. Kemudian yang kedua, ketika nanti memasuki sesi pertanyaan, para jamaah bisa menggunakan fitur video dan suara dan juga fitur chat untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Ustadz nanti. Dan yang ketiga, bila mana dari jamaah tidak bisa mengikuti kajian ini secara penuh, insya Allah kami akan menyediakan kajian ini dalam berbentuk rekaman. Insya Allah nanti kami akan kirimkan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada pemateri Ustadz Andri, waktu kami persilahkan. Baik, bismillah. Tahiyakum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ati nafsi nufusana taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Fadil yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit ya ilmu yang kemudian saya dapati, yang saya dapatkan. Insyaallah hari ini kita akan sharekan dan belajar dan mengenal lebih jauh yaitu sosok salah seorang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian Allah kirim beliau untuk dunia dan dunia ini untuk menyampaikan risalah nubuahnya. Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya, atas segala nikmatnya, atas segala kasih sayangnya. Alhamdulillah rabbil alamin, hari ini kita masih diberikan usia sampai sore hari ini. Yang kita tidak tahu ketika kita tadi pagi melaksanakan aktivitas, bahkan kita tidak pernah tahu sore hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kenikmatan yang sangat besar. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada panutan kita semuanya, uswah hasanah kita semuanya, qudwah hasanah kita semuanya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, atba'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kelak syafaatnya sampai kepada kita dan kita diucapkan nama-namanya untuk mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, jemaah Yadul Ulia Kelas Indonesia yang saya hormati beserta anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, santri-santri madrasah dan para santri Mahad Ali Yadul Ulia yang berbahagia, ya, mohon doa kepada para jamaah semua, mudah-mudahan para santri penghafal Al-Qur'an ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala bimbing mereka untuk kemudian selesai menghafal Al-Qur'anul Karim ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini izinkan Ustadz untuk menyampaikan, hari ini izinkan saya untuk menyampaikan dan mengenal lebih jauh siapa Nabi Muhammad SAW itu. Mungkin dari kita banyak yang sudah mengetahui beberapa hal terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir di mana, beliau siapa kedua orang tuanya, beliau pernah diasuh oleh siapa, disusui oleh siapa, dan beliau hidup ketika di kota Mekah berapa tahun, di kota Madinah berapa tahun, sampai akhir hayatnya. Kemudian antum semua sebagian mungkin pernah. Tapi mungkin ada satu hal yang kadang kita lupakan dari sosok Nabi Muhammad SAW. Ternyata apa teman-teman semua? Ternyata beliau adalah salah satu sosok yang kemudian sangat menyayangi kita, sangat menyayangi umatnya. Bahkan rasa sayangnya beliau itu melebihi kedua orang tua kita. Beliau curahkan rasa kasih sayangnya di dunia dan tercurah kelak di akhirat sana. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Yadul Ulia Kelas Indonesia yang berbahagia. Siapa Nabi Muhammad SAW itu? Nama Muhammad itu adalah nama yang paling banyak dipakai di dunia ini. Ya, kita kenal, bahkan dari santri-santri kita juga. Kemudian ada yang namanya diawali dengan Muhammad.
Ya. Bahkan kita tahu kalau di Inggris sana, kalau di luar negeri sana, yang paling banyak namanya itu kadang ada yang namanya John gitu ya. Ada George gitu ya. Kalau di Sunda mungkin siapa? Ya, Agus mungkin ya. Ustaz Agus, hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Asep gitu ya. Nah, tapi ada satu nama yang paling banyak dipakai di dunia ini, yaitu nama Muhammad. Dan nama Muhammad ini selain banyak dipakai di dunia ini, antum bayangkan penduduk di dunia ini sekitar ada 7 miliar orang dan paling banyak memakai nama Muhammad. Selain itu, nama Muhammad adalah nama yang paling sering didengar di dunia ini. Antum tahu itu ketika apa? Nama Muhammad itu tak pernah sepi disebutkan di dunia ini. Bahkan kita tahu dalam lafaz adzan, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau antum melihat waktu adzan itu di seluruh dunia tak pernah berhenti. Tak pernah berhenti. Karena semua mempunyai waktu-waktu. Misal di Palembang, di Bengkulu sana, Aomci, adzan. Waktu selanjutnya mungkin sebelah sini ke lebih tengah ke Kalimantan, terus mungkin ke Jawa. Ada yang adzan, ada yang iqamat. Dan itu selama 24 jam tidak pernah sepi nama Muhammad disebutkan di dunia ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi dan rasul selama kurun waktu yang sangat panjang dari mulai Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Isa alaihi salam. Selama kurun waktu yang panjang itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap nabi-nabi pada waktu itu untuk menyampaikan bahwa kelak akan ada satu nabi terakhir yang diutus, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam alaihissalam. Nabi siapa lagi? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim. Mereka semuanya memperkenalkan nama Muhammad kepada umat-umatnya. Artinya tidak ada nabi pada kurun waktu yang panjang itu, tidak ada nabi yang kemudian tidak menyebutkan kepada umatnya bahwa kelak akan datang seorang nabi terakhir yang diutus ke dunia ini. Dan itu menjadi tanda nabi terakhir atau penutup para nabi. Nabi Muhammad SAW itu sangat terkenal. Tadi, selain terkenal namanya di penjuru dunia ini, juga terkenal, juga hangat, juga harum namanya, diulangi terus namanya di dunia ini dalam lafaz adzan itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW namanya bukan harum di dunia, ternyata harum juga di penduduk langit sana. Ini cara Allah Subhanahu wa taala menjaga nama baik kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Antum tahu ketika kisah Isra Mi'raj, ya, siapa yang menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj pada waktu itu? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ketika pada waktu itu Mi'raj. Ya, dari mana?
Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ya, sampai ke langit ketujuh. Malaikat Jibril alaihissalam bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika pada waktu itu melewati setiap tangga langit dari mulai tangga langit pertama sampai langit ketujuh. Tangga langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 dan ke-7. Dan setiap langit, setiap tingkatan langit itu terdapat gerbang, terdapat pintu yang kemudian malaikat yang menjaga di situ. Malaikat Jibril alaihissalam mengetuk pintu langit pertama pada waktu itu, dan dijawablah oleh malaikat penunggu yang kemudian penunggu itu berada di balik gerbang langit itu. Siapa yang datang ini? Jibril. Nampaknya tidak sendirian. Bersama siapa Anda ke sini? Bersama Muhammad. Muhammad, kata penunggu penghuni langit itu. Awaqad bu'ista ilaih. Apakah dia sudah diangkat menjadi nabi? Kata malaikat Jibril, sudah. Ada kekaguman, ada rasa menunggu dari penunggu langit, dari para malaikat langit. Dan ternyata bukan hanya nama Muhammad SAW itu terkenal di dunia, juga dinantikan, juga dirindukan di langit oleh penduduk langit yang tak terbatas itu. Subhanallah. Itu Nabi kita, teman-teman. Nabi kita itu beda. Nabi kita itu beda dari nabi-nabi yang lain. Bahkan kita tahu Allah Subhanahu wa taala mengutus selama kurun waktu yang panjang itu, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Allah bukan mengutus puluhan nabi. Bukan puluhan nabi yang kita kenal 25 nabi itu, bukan. Tapi Allah mengutus nabi itu ratusan ribu nabi dan rasul yang kemudian Allah utus kepada dunia ini. Tapi dari setiap nabi yang Allah utus itu, yang Allah kasih sayangi itu, dari setiap ratusan nabi itu, ternyata ada 25 nabi yang kemudian kita harus ketahui, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Tapi dikerucutkan lagi, ada 5 nabi dan rasul yang kemudian ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan, di dalam Al-Qur'an disebutkan ulul azmi minar rusul, ya. Ada 5. Nih, coba kita tes santri-santri yang ada di sini. Nabi dan Rasul ulul azmi. Yang pertama siapa? Siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga, Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, Nabi Musa alaihi salam. Setelah Nabi Ibrahim, Nabi Musa dulu, baru Nabi Isa, baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tapi ternyata teman-teman semua, dari sekian nabi ulul azmi itu yang 5 itu, tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terkenal di dunia juga di langit. Ya. Kelompok di dunia ini, orang-orang yang kemudian sangat mulia adalah para nabi dan rasul. Jika ada dari kita yang ilmunya tinggi, jika ada dari kita orang yang kemudian hartanya banyak, jika ada dari kita orang yang kemudian
melimpah hartanya, ternyata tidak lebih mulia daripada Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad SAW itu adalah sosok yang kemudian sangat menyayangi kita semuanya. Kita nanti akan menemukan sebuah peristiwa yang kemudian Nabi Muhammad SAW itu begitu cinta kepada umatnya, begitu sayang kepada umatnya. Bahkan tadi saya sampaikan bahwa kasih sayang Nabi Muhammad SAW itu bahkan bisa mengalahkan kasih sayangnya orang tua kepada kita. Kasih sayang orang tua terbatas. Mungkin hanya di dunia saja sampai di akhirat. Tapi ketika di akhirat pun mereka tidak akan pernah bisa memberi kita syafaat untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, kecuali Nabi Muhammad SAW. Mari kita bandingkan Nabi Muhammad SAW dengan para nabi yang lain. Ya. Contohnya dengan Nabi Musa alaihissalam, yang kita tahu bahwa Nabi Musa itu sangat hebat. Hebat sekali. Dakwahnya itu kemudian berdakwah kepada pemimpin yang sangat zalim, yang sangat bejat, yang sangat jahat. Ya. Saking jahatnya, saking zalimnya pemimpin itu, dia mengaku sebagai Tuhan. Siapa dia? Fir'aun. Bahkan di Quran disebutkan, wa Fir'auna wa qala Fir'aun, disebutkan. Ini untuk memberi contoh kepada kita bahwa pernah di dunia ini ada satu pemimpin yang kemudian pemimpin itu sangat bejat, sangat zalim, sangat jahat pada waktu itu. Kita tahu Nabi Musa alaihissalam diutus untuk berdakwah kepada Fir'aun. Bahkan Allah kasih dengan mukjizat yang sangat hebat. Yang karena kemudian kenapa mukjizatnya hebat? Karena menghadapi pemimpin yang sangat hebat juga. Kita tahu bahwa mukjizat Nabi Musa alaihissalam mempunyai tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Yang mana pada waktu itu memakan ular-ular dijadian dari para sihirnya Fir'aun. Bahkan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam itu bisa membelah lautan, yang kemudian lautan itu menjadi jalan untuk menyeberang, dan pada waktu itu Fir'aun tenggelam di laut itu. Ada sebuah peristiwa. Nabi Musa alaihissalam pada waktu itu dengan Allah Subhanahu wa taala berjanji, Nabi Musa alaihissalam akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Ada miqat, ada perjanjian ketika bertemunya Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa alaihissalam. Di mana waktu itu? Di Tur Sina, di Bukit Sinai. Ya. Tapi pada waktu itu karena Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang mempunyai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau datang lebih awal dari apa yang dijanjikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalkan nih sekolah, masuk ke kelas di jadwal 6:30 misalkan, atau jam 7 ya. Kita datang ke kelas, berada di kelas 6:30 misalkan. Nabi Musa alaihissalam seperti itu, lebih awal datangnya. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Ma a'jalaka ya Musa. Antum bisa lihat nanti di surat Toha, ya. Ayat ke-80-an. Ma a'jalaka ya Musa. Kenapa Musa? Wahai Musa, kenapa engkau
datang lebih awal dari apa yang dijanjikan oleh kita, yang dijanjikan olehku pada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Jawab Nabi Musa alaihi salatu wassalam di dalam surat Toha ayat ke-84-nya apa? Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku melakukan ini agar engkau ridho ya Allah kepadaku. Ridho kepadaku. Coba kita bandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada sebuah peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa waktu. Disebutkan di situ beberapa bulan. Nabi Muhammad tidak mendapatkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril tidak pernah turun. Sangat sedih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi itu sangat kangen, sangat ingin dan rindu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan rindu bertemu malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Bahkan pada waktu itu kaum kafir Quraisy nyinyir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, kata kafir Quraisy, Tuhanmu sudah tidak menyukai kamu lagi ya. Nyinyir kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad sedih? Tidak. Segitu mah tidak membuat sedih Nabi Muhammad SAW. Tapi yang sedih itu, yang membuat Nabi Muhammad sedih adalah malaikat Jibril tidak pernah turun kembali. Bahkan nyinyiran kembali dari kaum Quraisy itu, wah, sekarang mah sudah tidak ada lagi yang turun untuk menurunkan wahyu, yaitu malaikat Jibril kepadamu, Muhammad. Nampaknya Allah Subhanahu wa taala ada maksud tertentu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa waktu yang kemudian, beberapa waktu yang akan datang, maka turunlah malaikat Jibril alaihi salatu wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyampaikan wahyu yang begitu indah. Wahyu apa itu? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Wadduha, demi waktu duha. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berjanji, bahkan bersumpah dengan waktu duha. Wal laili idza saja, demi malam yang hening, kelam, sepi, henyap. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menyampaikan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Dia tidak akan pernah benci, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkanmu wahai Muhammad. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Bahkan Allah akan memberimu terus Muhammad sampai engkau ridho. Masya Allah. Ada yang di sini? Pahamkah kita di sini? Tadi ketika Nabi Musa alaihissalam berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala maka telat pada waktu itu, maka lebih awal, lebih datang pada waktu itu Nabi Musa alaihissalam dengan mengatakan ma ja'alaka ya Musa, kenapa engkau lebih awal? Apa jawab Nabi Musa pada waktu itu? Wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Semoga engkau ridho kepadaku ya Allah. Tapi lihat perlakuan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berjanji, bersumpah dengan waktu duha, bahwa aku tidak akan pernah meninggalkanmu dan aku tidak akan pernah benci kepadamu. Dan aku akan terus memberimu sampai engkau ridho. Insyaallah. Ini dalam artian bahwa Nabi Musa masih mengejar ridhonya Allah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridhonya
bahkan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini berbeda? Bukankah bisa disamakan? Tidak. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang kemudian Allah ridhoi, Allah pilih untuk dunia ini, untuk bumi ini, untuk dunia dan akhirat ini. Bahkan buktinya Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat menghargai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an kita bisa melihat jika Allah Subhanahu wa taala memanggil setiap nabi itu pasti dengan namanya. Ya Musa, ya Harun, ya Ibrahim, ya Yahya, ya Nuh. Ya. Tapi antum tahu ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak dengan namanya. Ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil. Masya Allah. Ini menandakan bahwa perlakuan Allah Subhanahu wa taala pun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat berbeda. Bahkan bukan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlakuan Allah itu beda, ternyata beda juga perlakuannya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita. Sangat beda. Menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi umat yang sangat terhormat, menjadi umat yang dibanggakan. Karena kelak umat Nabi Muhammad adalah umat yang pertama kali masuk surga. Meskipun umat Nabi Muhammad adalah umat yang terakhir dari Nabi terakhir, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlakuan itu berlaku nanti kelak di akhirat sana. Ya. Semua orang berkumpul mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Dan menghadapi situasi dan kondisi yang sangat mencekam. Kenapa mencekam? Karena pada waktu itu manusia diberi pilihan hanya dua. Yaitu apa? Antara surga dan neraka. Surga pada waktu itu ada di seberang sana. Ada di seberang sana. Maka semua orang itu harus melewati sebuah jembatan yang kemudian jembatan itu di bawahnya ada neraka jahanam. Semua orang panik, semua orang gelisah, semua orang tidak tenang. Harus kepada siapa kita meminta ketenangan ini? Harus kepada siapa kita berlindung untuk mendapatkan syafaat ini? Selain kepada Nabi dan Rasul. Pada waktu itu, semua umat manusia datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Wahai ayah, kamilah anak-anakmu. Kami minta kepadamu, wahai Adam, pergilah kepada Tuhanmu untuk mengadukan, untuk memberikan ketenangan kepada kami, sehingga kami lebih tenang untuk melewati jembatan Shiratul Mustaqim itu. Apa jawaban Nabi Adam pada waktu itu, teman-teman semua? Mohon maaf anak-anakku, ayahmu ini tidak bisa. Karena hari ini, pada waktu itu kata Nabi Adam, karena hari ini Allah sedang marah, sedang murka semurka-murkanya. Dan saya tidak berani untuk berbicara, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berani? Atasan, pimpinan sedang marah, sedang murka. Siapa yang berani berbicara kepada pimpinan pada waktu itu? Terus
Kata manusia pada waktu itu. Terus harus kepada siapa lagi? Kita meminta ketenangan ini. Kita meminta kepada syafaat ini. Kata Nabi Adam, coba pergi ke Nuh alaihissalam. Semua umat manusia pergi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Yang kita tahu, Nabi Nuh itu usianya 1000 tahun, yang Masya Allah, dakwahnya itu selama 950 tahun kurang lebih, yang begitu hebat, yang begitu dahsyat. Yang mana pada waktu itu kaum Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada umatnya, mereka semua menutup matanya, mereka semua menutup telinganya. Kita bisa temui itu di surat Nuh. Apa kata Nabi Nuh pada waktu itu? Mohon maaf, saya tidak berani menghadap Allah Subhanahu wa taala karena Allah pada waktu ini, pada waktu itu, pada hari ini sedang semurka-murkanya, sedang semarah-marahnya. Lantas kita kepada siapa lagi? Meminta syafaat ini, meminta perlindungan ini, meminta ketenangan ini. Setiap manusia berbondong kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata jawabannya pun sama. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berani menghadap Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu karena Allah sedang murka semurka-murkanya. Selanjutnya mereka semua umat manusia berbondong kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam dengan jawaban yang sama. Saya pun tidak berani menghadap Allah karena Allah sedang marah, sedang murka semurka-murkanya. Saya tidak berani bilang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu umat manusia semuanya, kata Nabi Isa alaihissalam, coba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi, semua rasul bergantung pada waktu itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud, menangis, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersujud sambil membaca Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Bahkan pada waktu itu Nabi Muhammad SAW membaca Asmaul Husna yang baru. Karena pada waktu itu saking marahnya Allah Subhanahu wa taala, saking murkanya Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW diajarkan Asmaul Husna yang baru. Allah Subhanahu wa taala melihat Nabi Muhammad SAW sedang bersujud, sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berfirman pada waktu itu, Muhammad, bangkitlah. Muhammad, salah tu'tah. Muhammad, sampaikan permintaanmu. Sampaikan syafaatmu, maka akan kukabulkan syafaatmu dan permintaanmu itu. Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, Isfa tusyaffa. Muhammad, sampaikan syafaatmu, maka kelak akan kukabulkan syafaatmu itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Jadul Ulia kelas, kita harus sadari ini, bahwa Nabi Muhammad SAW itu sangat sayang kepada kita semuanya.
Saking sayangnya beliau kepada kita, umatnya, beliau curahkan juga selain di dunia, juga beliau curahkan kelak di akhirat sana. Bahkan kita tahu beliau itu menunggu kita semuanya. Bahwa kita tahu ketika pidato akhir hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu mengatakan, wa inni lakum farad, sesungguhnya aku akan lebih dahulu, sesungguhnya aku akan lebih dulu pergi meninggalkan umatku. Wa innama mau'idakumul haud, dan sesungguhnya aku tidak akan pernah masuk surga terlebih dahulu sebelum aku meninggal, sebelum aku menunggu semua umat-umatku. Teman-teman semua, kita itu ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita itu ditunggu sebelum kita masuk surga. Tentunya Nabi Muhammad SAW di depan. Beliau tidak akan pernah masuk terlebih dahulu sebelum semua umatnya itu dipastikan masuk ke dalam surga. Seorang sahabat bertanya pada waktu itu, ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan tadi bahwa beliau akan lebih dahulu meninggalkan umatnya, bahwa beliau kelak akan menunggu di telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad SAW. Maka para sahabat pun bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kan pada waktu itu semua orang banyak, kan pada waktu itu semua umat manusia banyak berkumpul dari mulai zaman pertama sampai zaman terakhir. Maka bagaimana caranya engkau mengenali kami, mengenali umatmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Tidak. Saya akan kenal percis kepada umat-umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Yaitu Rasulullah akan melihat tanda itu, tanda kita sebagai umatnya, yaitu dari bekas wudhu, teman-teman. Dari bekas wudhu yang nempel di dahi, di mana ini? Di sikut, di dahi, di kaki. Itu teman-teman yang ternyata kelak Rasulullah akan mengenali kita sebagai umatnya. Maka saya mengajak kepada kita semuanya, kepada antum semua, untuk mencintai sholat. Dan mengawali sholat itu dengan wudhu yang sangat sempurna. Bahkan Rasulullah SAW mengamanahi kepada kita, sempurnakanlah wudhu. Dan ternyata wudhu itu bukan hanya sekedar syarat syahnya sholat. Bukan hanya itu teman-teman ternyata. Karena dengan wudhu itu, dengan wudhu yang sangat sempurna itu, kelak itu akan menjadi tanda kita dikenali oleh Nabi Muhammad SAW. Dan pada waktu itu, nanti di akhirat kelak, semua umat manusia akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi tentunya bagi orang-orang yang memiliki dosa, umat muslim nih, yang memiliki dosa, kelak nanti akan dibersihkan dulu di neraka. Maka pastikan bukan kita yang kelak dibersihkan
terlebih dahulu sebelum masuk ke surga. Rasul tidak tega melihat umatnya. Rasul tidak tega melihat umatnya yang kemudian dimasukkan ke neraka terlebih dahulu untuk dibersihkan. Rasul tidak tega. Bahkan pada waktu itu Rasul Nabi Muhammad SAW tersungkur kembali sujud kepada Allah, menangis kepada Allah. Bahkan Allah mengutus malaikat Jibril. Wahai Jibril, coba tanya kenapa Nabi Muhammad SAW kekasihku itu menangis kembali. Maka Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, ya Rasulullah, Tuhanmu bertanya, kenapa engkau kembali menangis? Tuhanmu bertanya, kenapa engkau kembali sujud menangis? Jawab Nabi Muhammad apa? Ummati. Maka Jibril pun naik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, melaporkan bahwa masih ada di neraka, yaitu umat Nabi Muhammad. Maka apa kata Allah? Maka Jibril turunlah kepada Nabi Muhammad SAW dan katakanlah kepada beliau, Muhammad, Tuhanmu tidak akan pernah menyakiti umatmu. Tuhanmu tidak akan pernah mengecewakan umatmu. Aku beri kuasa kepada engkau untuk memilih dari umatmu yang masuk neraka itu untuk kemudian masuk ke surga. Silakan pilih. Sampai segitunya Allah Subhanahu wa taala memberikan kuasa kepada Nabi Muhammad SAW. Rasul kita itu sangat sayang kepada kita, teman-teman. Kita harus pahami ini. Jauh sebelum kita mengenal lahirnya Rasul di mana, jauh sebelum mengenal Rasul oleh siapa dilahirkan, di mana dilahirkan, tanggal berapa, akan terasa hambar jika kita tidak pernah mendalami perasaan Nabi Muhammad SAW kepada kita selaku umatnya, mendalami perasaan cintanya Nabi Muhammad kepada kita selaku umatnya. Maka untuk mengawali kelas ini, untuk mengawali kajian Sirah Nabawiyah ini, saya ingin kembali membangkitkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu sangat mencintai kita. Bahkan Rasulullah SAW sangat menunggu kita selaku umatnya. Kelak di Telaga Al-Kautsar, bahkan kelak beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta syafaatnya. Nabi Muhammad SAW juga selain beliau sebagai nabi dan rasul, juga beliau adalah sebagai pemimpin di rumah tangganya. Beliau pun bersosialisasi dengan tetangganya. Bahkan beliau mempunyai musuh yang sangat memusuhinya. Maka dari itu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan lebih mengenal kembali Nabi Muhammad SAW dalam kajian insya Allah yang akan dilaksanakan di pesantren Yadul Ulia ini. Tidak akan pernah kita menjadi seorang muslim yang sejati jika kita tidak pernah mengenal siapa nabi kita. Kita tidak akan pernah menjadi mukmin yang sejati jika kita tidak mengenal sebagaimana mestinya nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik, mungkin barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya tidak tahu tadi ada
sesi pertanyaan ya. Masya Allah, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Dan ya, barangkali mungkin bagi yang ingin bertanya, monggo silakan. Dan mohon izin mungkin barangkali jika saya tidak bisa menjawabnya, mohon izin saya akan menjawab di sesi selanjutnya. Tapi barangkali mungkin silakan bagi yang mau bertanya. Tafadhol. Baik, terima kasih Ustadz atas syarah yang telah Ustadz sampaikan. Pada jemaah mungkin semoga kita bisa mengambil banyak-banyaknya manfaat, mengambil banyak-banyaknya ibrah, terutama untuk meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita memasuki sesi kedua, yakni sesi tanya jawab. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari jemaah yang mengikuti kajian ini secara online, saya persilakan dulu kepada jemaah, terutama santri ya, santri Ikhwan atau Ahmad yang ingin bertanya. Fadhol. Assalamualaikum Ustaz. Ya, sepertinya ada yang bertanya di online. Baik Pak, silakan tafadhol. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khair atas penjelasannya tadi panjang lebar mengenai Rasulullah SAW. Ustaz izin bertanya, ini mungkin apa saya salah dengar, walau alam, saya pernah dengar bahwa sesungguhnya pintu surga itu dibuka menunggu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah lah orang pertama yang masuk surga. Rasulullah orang pertama yang masuk surga. Tapi tadi ada penjelasan dari Ustadz bahwa Rasulullah baru masuk surga setelah semua umatnya masuk surga. Nah ini saya agak bingung di sini Ustadz, mungkin bisa dijelaskan lebih dalam. Makasih Ustadz, jazakallahu khair. Baik Ustaz, pertanyaan dari Bapak ini intinya, apakah benar Rasulullah itu orang yang saat ini pertama masuk surga? Jadi beliau, Bapak kalau tidak salah mendengar bahwa Rasulullah sekarang sedang menunggu di Telaga Al-Kautsar. Mohon penjelasannya. Baik, bismillah. Ketika semua umat manusia sudah berkumpul di alam akhirat sana, kemudian Nabi Muhammad SAW sebelum memasuki surga, yang kemudian kita tahu beliau adalah orang yang pertama masuk surga. Tapi di sini saya menyampaikan bahwa beliau tidak rela masuk terlebih dahulu sebelum umatnya selamat semuanya dari ancaman api neraka. Maka ketika semuanya sudah umat manusia, umat Nabi Muhammad SAW pada waktu itu bersih dari siksaan api neraka yang tidak akan pernah ada di neraka lagi gitu, sehingga semuanya masuk surga, maka kemudian beliaulah yang akan mengawali untuk masuk surga. Dan sekarang Wallahu alam kalau melihat dari hadis tadi, karena tadi itu dari hadis yang sangat panjang, yang kemudian Nabi itu memohon kepada Allah untuk kemudian mengangkat umatnya yang ada di neraka untuk kemudian masuk surga. Wallahu alam. Kemudian bahwa Nabi Muhammad SAW hari ini sedang menunggu di Telaga Al-Kautsar. Wallahu a'lam. Mohon izin. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga
jawaban dari Ustadz bisa memenuhi pertanyaan dari Bapak yang barusan. Insyaallah. Mungkin untuk sesi tanya jawab dicukupkan sekian. Dan di penghujung acara ini, terima kasih kepada Ustadz atas sirah yang telah Baik, disampaikan. terima kasih juga atas waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang saya sampaikan, karena ini menjadi menjadi tugas besar bagi saya untuk mengenalkan Nabi kita semuanya dengan cara yang kemudian nyaman didengar, enak didengar gitu ya, dan enak dipelajari tentunya. Dan wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Saya tutup. Baik Ustadz. Baik. Dan juga terima kasih kepada para jemaah, para peserta, dan kepada para santri yang telah meluangkan waktu atas kajian ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kelas ataupun kajian online selanjutnya. Dan untuk info-info kajian selanjutnya bisa dicek di akun Instagram Yahoo Kelas Online Indonesia. Baik, mari kita tutup saja kajian ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Alhamdulillah. Afwan. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafiikum barakallah.